Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Abna'i at-talabah, ikhwan fid din, azani Allahu wa iyyakum. Kita sambung kembali ya untuk materi tauhid. Kita hari ini melanjutkan masih pada aqsamut tauhid ya. Aqsamut tauhid. Apa? Macam-macam tauhid. Aqsam jamak dari qismun. Aqsamun qismun ya. Macam-macam tauhid. Aqsamut tauhid yani artinya macam-macam tauhid. Lit tauhidi salah satu aqsamin. Hiya, tauhid ini memiliki tiga macam. Tauhid ini memiliki tiga macam, tiga jenis. Yang pertama, al-iman bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul mudabbirul ladzi yuhyi wa yumit. Wa hadha yusamma tauhidar rububiyyah. Apa yang pertama? Yang pertama, iman, keyakinan atau iman bi anna Allah, bahwasanya Allah huwal khaliq. Allah itu pencipta, kemudian ar-raziq, pemberi rizki, al-mudabbir, yang maha mengatur, yang maha mencipta, maha memberi rizki, maha mengatur, alladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Alladzi artinya ya, biasanya adalah kalimat sambung ya, artinya yang menghidupkan dan mematikan. Jadi tauhid ini dinamakan dengan tauhid apa? Wahada yusamma tauhidar rububiyah. Ini disebut dengan tauhid rububiyah ya. Disebut dengan tauhid rububiyah. Yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang maha mencipta, maha mengatur, maha memberi rizki, ya, menghidupkan, mematikan, bahkan termasuk ya juga yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat ya. Maka ini disebut dengan tauhid rububiyah. Karena apa? Li'annahu imanun bi rabbi alladzi yaf'alu ma yurid. Karena ini berarti adalah sebagai bentuk iman kita kepada Rabb, yaitu Allah Jalla wa Ala, alladzi yaf'alu ma yurid, yang berbuat sekehendaknya. Berbuat sekehendaknya. Naam. Jadi iman ini adalah iman yang paling dasar, dan ini belum cukup dikatakan sebagai tauhid, mewakili istilahnya. Salah satu ini saja tidak cukup, karena hal ini pun sangat mungkin diimani, diyakini. Bahkan iblis, bahkan juga orang-orang musyrik, iblis mengakui Allah yang menciptakan. Lihatlah ketika iblis tidak mau atau enggan sujud pada Adam, lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, ya, kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam? Dia menjawab, khalaqtahu min nar, khalaqtani min tin, yani khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, kau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku dari api. Dia tidak mau istilahnya ya tunduk pada sesuatu yang lebih hina, dan ini salah. Padahal api lebih bermadarat ketimbang tanah, dan tanah tentunya lebih bermanfaat ya. Nah, di sini kita ambil dalil bahwa iblis pun mengimani bahwa Allah yang menciptakan dia. Maka di sini orang yang punya keyakinan seperti ini tidak cukup dikatakan bertauhid sampai dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dikatakan di sini waqad aqarra bihil musyrikun di zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid jenis ini itu juga diimani, diyakini, aqarra yuqiru iqraran, ditetapkan. Orang-orang musyrik itu juga menetapkan tauhid jenis ini fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jikalau kau bertanya siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Apa? Mereka akan menjawab Allah. Artinya bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu tahu kalau yang menciptakan mereka itu ya Allah. Oleh karena Nabi di sini istilahnya dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, diberitahu, andaikan kamu wahai Muhammad, wala in sa'altahum, andaikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, niscaya mereka akan menjawab Allah. Nah, maka jenis tauhid ini tidak cukup kalau dimiliki oleh seorang muslim, hingga dia kemudian melengkapinya dengan jenis tauhid yang berikutnya atau macam tauhid yang berikutnya, yaitu al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah wahdah, ya. Ini menetapkan, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak, mustahik apa tadi? Yang berhak untuk diibadati. Wahdah, satu-satunya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma tauhidul uluhiyah. Jenis tauhid ini disebut dengan tauhid uluhiyah, ya. Jenis tauhid ini disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu menetapkan atau meyakini, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak ibadah. Hanya Dia Allah yang berhak ibadah. Tidak ada satupun dari apa yang diciptakan dari Allah yang bernama makhluk ini, ya, baik manusianya, jinnya, baik malaikatnya, baik manusia dalam derajat yang tinggi yaitu para nabinya, baik makhluk yang paling tinggi dan mulia yang selalu taat pada Allah yaitu malaikatnya, tidak berhak untuk diibadati. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah konsekuensi dari rukun Islam kita yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Bahwa orang ketika sudah syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya berarti dia meyakini bahwa Allah lah yang berhak diibadati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, ditaati, dan seterusnya. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allah alihatan ukhra. Wa huwa, dan ini maksudnya tauhid inilah. Jadi kalau menerjemahkan letter luck memang dan dia maksudnya dan inilah gitu ya. Dan inilah jenis tauhid inilah alladzi waqa'a fihi al-khilaf. Yang terjadi, waqa'a yaqa'u artinya terjadi. Yang terjadi di dalam tauhid inilah khilaf bainal anbiya, permusuhan, perselisihan antara siapa? Antara para nabi dan bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra, dan orang-orang yang menjadikan bersama Allah tuhan-tuhan yang lain. Artinya musyrikun, ya. Jadi inilah yang menjadikan permusuhan, inilah yang menjadikan perselisihan antara Nabi SAW, antara para nabi semuanya dengan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa para nabi dakwahnya diganggu, disakiti, dizalimi, adalah karena permusuhannya dalam bab tauhid ini, yaitu bab tauhid uluhiyah. Karena mereka mengajak semuanya agar manusia itu beribadah hanya pada Allah. Sementara ya orang-orang musyrik tidak terima, karena orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi allati wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah wa yusamma tauhid al-asma' was sifat. Kemudian jenis tauhid yang ketiga adalah yang disebut dan di akhir dengan disebut dengan tauhid asma wa sifat. Apa itu? Yaitu menyebut Allah, tasmiyatullah, menamakan Allah dengan nama-namanya. Artinya kita memberikan nama Allah, menyebut namanya Allah dengan nama yang memang Allah sebuti dengan sendirinya, al-husna, yang nama-nama itu baik,
wa sifatil kamilah, atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, kamilah, allati wasafa biha nafsahu, yang Allah telah mensifati dengan sifat itu dirinya sendiri, ya, bukan yang lainnya. Jadi yang tahu tentang Allah kan tentunya adalah Allah, ya. Yang berhak dan yang paling tahu tentang sifat Allah ya Allah sendiri. Kemudian siapa? Yang diajari oleh Allah siapa? Yaitu Rasulullah. Maka di sini dikatakan wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang disifati oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam sunnah, fis sunnah, ini dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi. Dalam apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jenis tauhid ini disebut dengan tauhid asma was sifat. Apa? Tauhid asma was sifat. Nah, inilah 3 macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma was sifat. Uluhiyah ringkasnya, rububiyah ringkasnya adalah berarti mengesahkan Allah dalam penciptaan, pengaturan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu hanya Allah yang berhak. Kita yakini bahwasanya satu-satunya yang punya kekuasaan hal ini semua adalah hanya Allah. Kemudian yang kedua, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang berhak diibadati, yang lainnya tidak berhak diibadati. Ya, sekelas apapun tingkatannya, dia tidak berhak diibadati. Kemudian yang ini tidak berhak diibadati kecuali hanya Allah. Yang ketiga, menyebutkan nama yang memang berhaknya Allah dengan nama-nama Allah yang Allah memang sebutkan dalam sendiri dalam Al-Qur'an, yang nama-nama adalah husna, yang baik. Kemudian juga mensifati sifat-sifat yang sempurna yang memang Allah sifati untuk dirinya sendiri, juga Rasulullah SAW sifati untuk Allah di dalam Al-Qur'an. Maka di sini harus mengikuti kaidahnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Yang kedua, dalam masalah asma sifat ini meniadakan apa yang Allah tiadakan untuk dirinya dan meniadakan sifat atau nama yang memang Allah dan yang memang Rasulullah SAW tiadakan untuk Allah. Ya, jadi ada isbat wa nafyu, ada menetapkan dan ada menafikan atau meniadakan. Menetapkan artinya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri dalam nama dan sifatnya. Meniadakan yang Allah tiadakan untuk Allah, ya, atau dirinya sendiri, ya, yang Allah tiadakan dari sifat-sifat itu. Juga meniadakan yang ditiadakan oleh Rasulullah. Nah, yang paling tahu setelah Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ila huna, sampai sini naktafi, kita cukupkan bi hadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq.